Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dilala ala khair ibtigha'a wajhillahi wa maratihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatih. Qala Allah azza wa jal, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahul kutub ba'da al-Qur'an. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihim ma'as safaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alai syakun lahu ajran. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim an-Naisaburi fi sahihaihima. Bab pertama di dalam beberapa keterangan yang menjelaskan tentang kemuliaan, keistimewaan membaca Al-Quran dan memikulnya. Diawali dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatlun kitaballah. Sesungguhnya mereka yang membaca kitaballah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Ada yang mengatakan yatluna kitaballah bukan hanya sekedar membaca, tapi serta pengalannya. Wa aqamus salata, dan juga mereka yang mendirikan sholat, melaziminya, selalu mengerjakannya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka juga menginfakkan, baik dari yang wajib seperti zakat atau yang sunnah seperti sedekah. Menginfakkan apa? Mimma razaqnahum, menginfakkan dari apa-apa yang telah aku berikan kepada mereka.
Tidak ada yang kita miliki kecuali semuanya dari Allah. Apapun itu, kecil, sedikit, tidak terlihat ataupun terlihat, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kita menginfakkan apa yang kita miliki dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mempedulikan caranya, mau sirron, tidak diketahui orang, nggak ada yang tahu kalau dia melakukan, kalau dia memberi, kalau dia berbagi, atau wa'alaniatan, banyak yang tahu, banyak yang ngerti kalau dia sering berbagi, sering memberi misalnya. Semuanya itu yang membaca Al-Quran, yang melazimi sholat, yang menginfakkan dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, baik dia melakukannya dari pemberian itu ketika membagi sirron ataupun alania, mereka itu semuanya apa? Yarjunya tijaratan, mengharapkan, menginginkan tijaratan, sebuah perdagangan yang apa? Lantabur, yang tidak akan hancur, tidak akan rusak. Kita kalau berdagang kepada manusia atau dengan manusia, kadang untung, kadang rugi. Kita beli barang dengan harga murah, bayangan kita ini bakal laku keras dan akan meraih keuntungan yang besar karena barang ini di tempat umumnya bukan segini harganya, misalnya beli kita. Ternyata ketika kita jual nggak laku, atau laku tapi tidak keras, sehingga tidak sesuai dengan bayangan berdagangan dengan manusia. Wah, terkadang kita anggap ini murah, bagus, ternyata ada di tempat yang lain barang kualitasnya lebih bagus, harganya sama. Hanya apa? Rugi. Itu dengan manusia. Terkadang untung. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah, nggak akan mungkin rugi. Dan nggak pernah ada ceritanya orang yang berdagang dengan Allah atau bersama Allah rugi, nggak ada. Dari zaman Nabi Adam bahkan sampai akhir zaman nggak bakal kita ketemukan. Lah berdagang dengan Allah itu apa? Menggunakan diri kita, harta kita untuk ketaatan, kebaikan, baik yang kembali kepada diri kita atau ke orang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum." Apa bayarannya? Bi anna lahumul jannah. Allah ini membeli dari orang-orang yang mukmin, dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah dari mereka? Jiwanya dan hartanya. Bayarannya surganya Allah. Lah surga ini kalau kita beli dengan harta kita kumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, nggak mungkin kita bisa membelinya. Kita kumpulkan harta untuk membeli negara aja nggak bisa. Apalagi dengan surga, nggak mungkin. Orang terkaya di dunia suruh beli negara, nggak bisa. Tapi kita bisa mendapatkan surga dari Allah dengan harta yang sedikit, nggak besar.
Harta yang sedikit, kita punya harta, sebagian kita sedekahkan, sebagian kita infakkan, walaupun kecil. Ini kita membeli surga ini. Kita dapat bayaran surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau enggak kamu? Aku tunjukkan perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian daripada azab yang sangat pedih. Lah perdagangan itu apa? Harus tu'minuna billah wa tujahiduna fisabilillah, beriman kepada Allah, jihad. Intinya kembali untuk Allah, kembali kepada Allah. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita, apapun itu bentuknya, mau harta, mau waktu, mau pemahaman dan lain sebagainya, ketika kita kembalikan apa yang diberikan oleh Allah kepada Allah, maka itu adalah kita berdagang dengan Allah, berbisnis dengan Allah. Kembalinya surga, kembalinya terbebas daripada azab yang pedih dan yang lain sebagainya. Makanya dikatakan yarjunya tijaratan lan tabur. Berarti dia ini mengharap perdagangan atau menginginkan perdagangan yang tidak akan hancur, yang tidak akan rusak. Ada yang mentafsirkan gini, mereka yang membaca Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, di antara pengamalannya yaitu mendirikan sholat dan menginfakkan harta. Kalau di sini bukan, perbuatan yang lain, membaca, mendirikan sholat dan menginfak. Kalau ini enggak, ini di bawahnya yang pertama, yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaku mimma razaqnahum. Ini di bawahnya yatluna kitaballah, membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Di antara bentuk pengamalan yaitu mendirikan sholat dan menginfakkan harta. Karena dalam ayat Al-Quran diserukan mendirikan sholat, aqimus sholata lidzikri, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun la bai'u fihi wala khullatun wala syafa'a wa anfiku mimma razaqnakum dan yang lain sebagainya. Lah kemudian liwafiyahum ujurahum, Allah akan memenuhi mereka dengan pahala-pahala dari apa yang telah mereka lakukan, baik itu membaca Al-Quran, mengamalkannya, mendirikan sholat, menginfakkan. Allah akan berikan pahala ganjaran dari apa yang telah mereka lakukan. Allah tidak hanya memberikan pokok, tapi apa? Wa yazidahum min fadli, akan ditambahkan oleh Allah. Lewat karunia-Nya ditambahkan oleh Allah pahalanya. Makanya dalam ayat Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah, man jaa bil hasanati fahu asyru amsalihha. Itu tambahan dari karunia-Nya Allah bagi orang yang melakukan kebaikan. Pokoknya itu apa? Jazaul ihsan bil ihsan. Orang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Itu pokok. Tapi ketika kembali dari kebaikannya itu lebih, maka itu adalah tambahan dari karunia-Nya Allah untuknya. Bonus. Jadi Allah memberikan penghargaan dengan memberikan dan mengembalikan lebih untuknya. Orang yang merasa terbantu, pasti ketika dia memiliki akan lebih besar membantu orang yang membantunya. Nggak mungkin sama, pasti akan lebih besar. Ini orang yang merasa terbantu. Tapi kalau orang dibantu tapi tidak merasa terbantu, antara dia mengembalikan sama atau bahkan nggak mengembalikan. Hamba gitu kepada Allah, kalau dia merasa terbantu dari Allah, oleh Allah, kepada Allah,
maka dia pasti akan mengembalikan lebih. Seperti para aulia, dia terbantu dengan kesehatan, dia terbantu dengan kenikmatan ini, kenikmatan itu, sehingga apa? Dia habiskan waktunya untuk Allah. Merasa apa? Terbantu. Kalau kita kan enggak. Makanya Allah juga gitu. Ketika hamba tadi itu melakukan kebaikan, bukan Allah merasa terbantu olehnya, enggak. Tapi Allah memberikan tambahan kepada dia. Itu sifat karim, sifat jawad daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, karena Allah sangat senang kalau hamba tadi itu melaksanakan apa yang diperintahkannya, mengikuti sesuai anjurannya. Senang Allah. Nah, ditambahkan sama Allah, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah pengampun dari kesalahan-kesalahan mereka, dari dosa-dosa mereka. Syakur, dan Allah berterima kasih dengan membalas kebaikan-kebaikan mereka. Ya, membalas kebaikan, itu keistimewaan. Ya, membaca Al-Quran itu berarti perdagangan antara hamba dengan Allah yang pasti mendapatkan keuntungan dan keistimewaan dari Allah. Di dalam hadis beliau Imam Nawawi mengatakan warawaina, dan kami meriwayatkan. Nah, karena beliau mendapatkan hadis dari gurunya, guru dari gurunya, terus sampai kepada atasnya. Tapi beliau singkat dengan apa? Langsung mengutamakan An Utsman bin Affan. Tentunya bukan langsung dari Sayyidina Utsman, karena Imam Nawawi tidak menangi Sayyidina Utsman. Beliau bukan tabi'in, ya, bahkan bukan tabi'ut tabi'in. Tapi beliau mengatakan rawaina an Utsman, seakan-akan langsung dari Sayyidina Utsman, padahal bukan langsung dari Sayyidina Utsman, hanya untuk meringkas supaya mudah dihafal, mudah dipahami, mudah diajarkan. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Untuk menjadi orang yang baik dan terbaik ini banyak caranya. Bukan satu pintu, tapi beberapa pintu. Berakhlak mulia itu termasuk bisa menjadikan dia orang yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqo. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbagus akhlaknya. Begitu juga dari perbuatan-perbuatan yang lainnya, banyak. Jadi kalau kita mau masuk surga ini banyak pintunya. Dan memilih surga yang terbaik pun juga ada cara-caranya. Nah, di antara caranya yaitu dengan Al-Quran, lewat Al-Quran. Di antara cara untuk menjadi yang baik dan terbaik itu lewat Al-Quran. Lah bagaimana lewat Al-Quran? Nah, lewat Al-Quran tentunya dengan belajar dan mengajarkan. Nah, belajar, mempelajari dan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lah belajar Al-Qur'an baik itu qiraatan, membaca, atau belajar di sini mempelajari makna apa yang ada di dalamnya. Wa 'allamau, dan mengajarkan. Nah, mengajarkan baik mengajarkan membaca atau mengajarkan memahamkan apa yang terkandung di dalamnya. Ini menjadi orang yang terbaik.
Lah menjadi terbaik karena apa? Banyak. Yang belajar akhirnya dia bisa membaca. Ketika dia bisa membaca, nantinya dia memahami beberapa dari ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang akhirnya dijalankan, diamalkan, menjadi yang terbaik. Yang mengajar lebih lagi, setiap yang diajari membaca Al-Quran, yang mengajari mendapatkan pahala. Kalau yang diajari mengamalkan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, setelah dia bisa membacanya, maka yang mengajarinya pun mendapatkan pahala daripada yang mengamalkan. Loh, berarti apa? Tambah banyak kebaikan, tambah besar pahala yang ia dapat. Akhirnya apa? Ketika banyak pahala, mau nggak mau apa? Tinggi derajatnya di sisi Allah, naik, bukan turun tapi naik, terus naik. Akhirnya apa? Menjadi yang terbaik di antara yang lain. Makanya Nabi SAW menjadikan Al-Quran ini, baik membaca dan mempelajarinya, paling afdolnya ibadah umatnya. Afdalu ibadati umati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Di paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, karena apa? Itu tadi, dia akan menjadi orang yang terbaik karena lewat Al-Quran dia bisa memahami apa yang diperintahkan dan menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahihul Bukhari, yang mana Sahihul Bukhari ini menjadi paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Menjadi paling sahih ini tidak mudah, tidak gampang, karena beliau berusaha menghabiskan seluruh waktunya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Lah untuk mendapatkan dan meriwayatkan hadis yang sahih ini tidak mudah tentunya, sangat sulit dan butuh waktu yang lama dan perjalanan yang jauh, karena perawinya nggak menetap di satu tempat. Ya, beliau cari, dapat, kumpulkan, sepakat para ulama saat itu menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa? Melihat Imam Bukhari kecerdasannya luar biasa, kemudian dengan perjuangan yang sangat hebat dari Imam Bukhari, berpindah dari tempat ke tempat, dari daerah ke daerah, dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, bahkan tidak membaca hadis kecuali dengan wudu, sholat, setiap kali mendapatkan hadis sholat dan yang lain sebagainya, sehingga yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya ini paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Karena itu mudah-mudahan kita dapat mempelajari dan memahami Al-Quran, dan dengannya kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.